Selamat pagi anak-anakku kelas 6, khususnya yang beragama Katolik. Salam jumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji syukur berlimpah kami haturkan kepadamu, karena Engkau memberikan kami senantiasa rahmat dan kasih-Mu yang berlimpah, sehingga kami dapat bersuah kembali di pagi hari yang indah ini, walaupun hanya lewat media sosial ini. Saat ini ya Bapa di dalam surga, kami akan belajar tentang Nabi Amos. Nabi Amos telah memperingatkan agar bangsa Israel, khususnya para penguasanya, untuk berbuat adil. Dengan begitu, Engkau membela rakyat yang miskin dan menderita. Tolonglah kami, terangilah hati kami, agar kami dapat mempelajari kisah hidup Nabi Amos dan mampu meneladani perbuatannya, sehingga kami pun mampu mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sekalian, materi pembelajaran kita hari ini adalah materi yang kelima tentang Nabi Amos, pejuang keadilan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami karya keselamatan Allah yang disampaikan melalui para nabi. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu: 1. Kita dapat menyebutkan situasi umat Israel zaman Nabi Amos. Yang kedua, mampu menjelaskan tugas-tugas Nabi Amos. Dan yang ketiga, kita mampu meneladani sikap hidup Nabi Amos. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk memperhatikan gambar berikut ini. Ini ada 2 gambar, yaitu gambar tentang kehidupan antara orang kaya dan orang miskin. Di antara kehidupan orang kaya dan orang miskin, seringkali terjadi banyak ketidakadilan yang menimbulkan kecemburuan sosial. Dan ketidakadilan itu dan praktek-prakteknya itu ternyata sudah terjadi sejak zaman nabi-nabi dahulu. Seperti yang kali lalu kita belajar tentang Nabi Elia, Nabi Amos, dan hari ini kita akan mempelajari kisah hidup Nabi Amos. Nah, untuk melihat itu, marilah kita bersama-sama melihat kisah tentang ketidakadilan di dalam kitab suci. Namun sebelumnya, ibu minta kepada anak-anak sekalian untuk menyiapkan atau membuka kitab suci Perjanjian Lama, khususnya kitab Amos. Ibu mengajak anak-anak untuk membuka kitab Amos lalu membacanya, yaitu dalam kitab Amos bab 4 ayat 1 sampai 5 dan bab 5 ayat 1 sampai dengan 15. Nah, setelah kalian membuka lalu membaca dan menyimak, Ibu coba untuk memberikan sedikit peneguhan bahwa teks ini mengisahkan tentang para pemimpin bangsa yang berkuasa di zaman Nabi Amos. Mereka digambarkan seperti lembu-lembu basan yang gemuk, yang suka memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Para pemimpin memberikan persembahan dan kurban yang dipungut dari rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Juga para pemimpin sering melakukan kejahatan. Rakyat mengalami kemiskinan karena diperas dan diinjak-injak para pemimpin bangsanya. Mereka dikelabui para pemimpinnya dengan perayaan-perayaan keagamaan. Nah, Tuhan tidak tega melihat rakyat banyak diperas dan diinjak. Tuhan akan mengangkat para lalim itu seperti kail ikan, sehingga yang tersisa tinggal sedikit dengan mengutus para nabinya. Nah,
Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Amos. Siapakah Nabi Amos itu dan bagaimana situasi umat Israel di zaman Nabi Amos. Untuk itu anak-anak dapat membaca pada slide berikut ini. Anak-anakku sekalian, setelah Anda menyimak membaca kitab suci tadi, Ibu mencoba untuk memberikan sedikit merangkum inti pewartaan dari Nabi Amos yang kita pelajari hari ini, yaitu Nabi Amos mengingatkan bangsa Israel untuk tidak mencari Allah lain dan bertobat. Yang kedua, jika tidak bertobat akan mendapat hukuman. Dan yang pewartaan yang ketiga yaitu bangsa Israel, khususnya para penguasa, harus membenci yang jahat, mencintai yang baik, dan menegakkan keadilan. Nah, anak-anak sekalian, dari kisah tadi yang dapat kita teladani dari kisah hidup Nabi Amos adalah taat dan setia kepada Allah, berani menyerukan pertobatan, memperjuangkan keadilan, dan membela kaum miskin. Nah, anak-anak sekalian, di dalam masyarakat sering terjadi ketidakadilan. Contohnya KKN. Di Indonesia sering banyak sekali terjadi KKN yang dilakukan oleh penguasa-penguasa di negeri ini, di mana mereka sering menipu dan melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dari banyak orang. Selain KKN, ada keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan sehingga menimbulkan kecemburuan sosial, ketimpangan dan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua, para pemimpin sering hanya mengejar kepentingan pribadi tanpa memikirkan rakyatnya. Nah, Tuhan tidak tega melihat rakyat naik beras dan injak, maka kita diharapkan bisa menjadi nabi seperti Amos. Baik sebagai pemimpin masyarakat maupun umat Kristiani, kita harus memperhatikan kaum lemah dan miskin, tidak memeras dan tidak menginjak-injak. Nah, kita sebagai umat Kristiani pun diharapkan agar tetap mencari Tuhan sehingga tetap hidup. Nah, maksud dari mencari Tuhan ini adalah kita mencintai dan membantu orang-orang lemah dan miskin sehingga di dalam masyarakat terdapat keadilan. Baiklah anak-anak sekalian, sebagai penutup dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk merefleksikan hal-hal yang kita pelajari hari ini dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Ibu meminta kita mengambil sikap hening sejenak, lalu kita merefleksikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saya telah memperhatikan orang-orang miskin? Apakah saya telah berbuat adil kepada teman? Apakah perbuatan saya tidak merugikan teman? Dan yang terakhir, niat-niat apakah yang muncul di dalam hatiku untuk melaksanakan pesan Nabi Amos? Nah, anak-anak sekalian, cukup sekian saja pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian sekali lagi membaca materi pembelajaran yang Ibu beri hari ini. Lalu Ibu minta sebagai tugas akhir kalian, Ibu meminta kalian untuk mengambil buku catatanmu, lalu mencatat materi hari ini di dalam buku. Dan hasilnya nanti Ibu menginformasikan kapan dikumpul dan anak-anak harus membawa apa yang Ibu minta hari ini untuk dicatat baik-baik pembelajaran hari ini agar anak dapat belajar materi ini untuk penilaian selanjutnya. Ibu berharap kerjasama kita yang baik di antara kita, dan juga Ibu memohon untuk anak-anakku sekalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ingat, jangan sering keluar rumah, berada di rumah saja, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Semoga
keadaan kita, teristimewa Corona atau COVID-19 yang sekarang kita hadapi cepat berlalu dari kehidupan kita. Akhirnya Ibu memohon, Ibu meminta lalu mengucapkan terima kasih banyak pada anak-anak semua. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Salve, salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.